Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-mukarramun, para alim, para asatidz, para sepuh bini sepuh sekalian, semua yang hadir dalam majlisan ini, marilah kita sama-sama menampakkan tasyakur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sekalian ada kesehatan dan ada kesempatan untuk menghadiri undangan Bapak Abdurrahman sebagai hakul muslim alal muslim untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para bapak-bapak sekalian, rasanya tidak biasa seperti di daerah saya. Biasanya habis qiraah itu ada sambutan Sohibul Bait. Apa maksudnya ini? Tapi ya enggak apalah, mungkin yang ada di sini begitu. Bapak-bapak sekalian, ini di belakang ada tulisan Walimatul Khitan. Acara seperti ini sering kita dengar. Tapi untuk kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yang rata-rata kita sekalian akhir-akhir ini dibingungkan oleh anak-anak kita. Bahasan tentang anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Al-Quran beberapa tempat dengan sebutan bermacam-macam. Ada dawuh al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pepaese wong urip ning dunya. Ada lagi anak disebutkan Allah sebagai musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Sebagian dari istri dan anakmu jadi musuh untuk kamu sekalian, maka harap khawatir pada keduanya. Ada lagi di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tiada lain, anakmu, hartamu adalah sebagai fitnah. Para bapak-bapak sekalian, kita hidup rata-rata mendambakan anak di mana saja. Seperti di daerah saya, daerah pesisir, banyak orang mati di tengah lautan. Kalau ditanya, karena apa? Belani anak. Di daerah saya pula banyak orang mati di atas gunung, terbentur batu. Kalau ditanya, karena apa? Dia pasti berkata, belani anak. Begitu seterusnya. Sampai kadang ada dua bersaudara, carok. Kalau ditanya, kenapa kamu sampai carok dengan saudaramu? Kalau ditanya, pasti belani anak. Bapak-bapak sekalian, memang anak dalam hadis Rasul beberapa nama juga disebutkan. Tadi yang saya sebutkan di Quran, kemudian di hadis-hadis Rasul.
Al waladu falzatul qalbi. Anak jari wong Jawa gantelane ati. Ada juga Nabi mensabdakan dalam hadisnya, al waladu mubkhilatun mujbinatun. Anak ndadekno wong tua bakhil, anak ndadekno wong tua jereh. Orang tua jadi penakut karena anak. Orang tua jadi bakhil karena anak. Begitulah beberapa predikat anak yang sering kita terima. Kemudian sekarang mari kita berpikir bersama. Apa kira-kira manfaat orang tua ini belani anak itu loh. Kita sebagai orang tua ini semua yang tadi saya sebutkan, banyak yang kita ini berani mati di tengah laut ya karena anak. Kita mati di atas gunung karena anak. Sampai daerah saya banyak yang mati di luar negeri. Kalau ditanya pasti karena anak. Kemudian yang perlu kita tanyakan, kira-kira memperoleh apa orang tua terhadap anak? Sehingga banyak orang tua mengorbankan sampai pada nyawanya demi anak. Menawi niki kita takok nih, Imam Ghazali mensitir bahwa manfaat anak hanya 3, yaitu 1, anak bisa memberikan syafaat pada orang tua, manakala anak-anak kita mati sebelum balik. Jadi anak-anak kita nek pejah sadurunge balik, benjing mapak wong tua nenek lawang surga. Niki anak. Allah sampai bertanya para malaikat, lapo cah cilik-cilik rame ning lawang surga. Malaikat sama jawab, ya Allah, menunggu ayah ibunya. Ayah ibunya di mana? Ten neraka ya Allah. Entasen, kata Tuhan. Jibuen wong tuane supaya bocah cilik-cilik gelem mlebu surga. Inilah satu manfaat anak. Ada hadis yang lebih jelas lagi, kalau ada orang 3 anaknya yang sudah meninggalkan orang tuanya belum balik, insya Allah itu tanda jelas bahwa beliau adalah insya Allah ahli surga. Tapi jangan-jangan nanti kalau gitu ya dibaikon saja itu. Tidak gitu maksudnya. Ini jelas beberapa hadis sangat banyak sekali mendukung hadis ini. Jadi manfaat anak 1 yaitu apabila anak kita itu mati sebelum dia balik, insya Allah itu nanti bisa kita diangkat dari neraka karena syafaat dari anak yang mati baru sebelum baliknya itu. Kedua manfaat anak lagi, Imam Ghazali mensitir, andaikan kita kudang-kudang anak kita, lah nak gue tak arep-arep mati cilik kok ora mati cilik. Saiki kari apa manfaat nomor 2? Ya sudahlah, ditunggu, diharap-harapkan mati kecil biar bisa ngangkat orang tua dari neraka tapi tidak berhasil. Maka 2 manfaat apa? Ya wis, besok nek wong tua wis tua, kuwe dadi bocah, dadi anak sing bisa bantu jaguli wong tua. Ini manfaat anak. Kita semua mengharapkan anak kita toto kita biayai, kita sekolahkan, kita macem-macem. Barangkali nanti orang tua sudah tua,
muga anak ini bisa jadi bantu gantikan bantu orang tua. Ini manfaat kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, andaikan anak diharapkan mati tidak mati kecil, diharapkan bantu orang tua tidak bantu orang tua, tinggal satu, ya wis nak gak iso hasil ya wis sing siji loro. Tapi harapan orang tua nanti kalau orang tua sudah masuk kuburan, kamu jadilah anak yang masih mau doakan orang tua. Kalau ketiga-tiga ini kosong, apa hasilnya? Kita sekalian sampai gak pernah tidur karena anak. Tadi sudah saya sebutkan depan. Kira-kira apa manfaat selain tiga? Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, Allah berkali-kali kita dengarkan sabdanya, mengingatkan pada kita semua, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan falyakhafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Mbok wedya, mbok kuwatira wong-wong yang khawatir, semua orang-orang. Jangan sampai tinggalkan tedak turun yang apes sing nguwatirno ning tembe burine. Ini peringatan Tuhan. Dan berkali-kali kita baca ayat itu. Sing kuwatir wong-wong, jangan sampai tinggalkan anak cucu yang apes, yang mengkhawatirkan nanti di hari belakangnya. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Allah memberikan solusi. Piye supaya wong tua-tua gak ninggali anak sing ngapes? Kata Tuhan, falyattaqullah. Maka orang tua-tua betul-betullah kamu takwa terhadap Allah. Senajano anak kita boten ngerti, walaupun anak kita tidak tahu ketakwaan kita, tapi ketakwaan kita diketahui oleh Allah. Dan nanti yang merubah anak kita juga Allah. Maka itu konsep pertama ini, monggo, mari sama-sama kita usahakan. Kalau kita menginginkan anak kita jadi anak yang baik, orang tua-tua ini loh, falyattaqullah, mbok takwa marang Gusti Allah. Walaupun takwa kita tidak diketahui anak-anak kita, kita yakin takwaan kita Allah tahu. Itu satu. Dalam permasalahan takwa pada urusan anak, yang paling penting yaitu urusan makanan minuman yang dimasukkan pada perut anak-anak kita itu. Dalam urusan takwa Allah tentang urusan anak, kita harapkan sangat diperhatikan makanan yang masuk pada perut anak-anak kita itu. Apabila makanan yang masuk pada perut anak kita itu kemasukan, ketutan, barang sing haram, kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Saben daging, setiap daging yang asalnya tumbuhnya daging dari makanan-makanan haram, fannaru aula bihi. Mula neraka sing paling cocok kanggo daging itu. Kalau kita tega memasukkan makanan pada anak-anak kita dengan makanan haram, berarti tega anak kita masukkan pada neraka, naudzubillah. Kemudian kalau anak kita itu calon ahli neraka, siapa kira-kira yang mampu membetulkan anak itu? Siapa kira-kira yang mampu mendidik pada anak yang calon ahli neraka?
Maka itu Bapak sekalian, mungkin Bapak-bapak sudah rata-rata ada yang anaknya sudah besar-besar. Coba, cucu-cucu kita juga perlu kita prihatin. Kita hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita kemasukan makanan-makanan yang haram. Jadi Allah bersabda, konsep anak kita supaya tidak mengkhawatirkan. Satu, falyattaqullah. Kedua, kata Tuhan, wal yaqulu qaulan sadida. Wong tua-tua itu nek ngomong sing bener, kata Tuhan. Agar anak-anak kita jadi anak-anak yang tidak mengkhawatirkan. Satu, takwa Allah. Kedua, nek ngomong sing hati-hati. Artinya bagaimana? Harus kita pikir, kita berbicara dengan anak ini bagaimana? Kita berbicara sama ibu bagaimana? Kita berbicara sama tetangga bagaimana? Kalau kita tidak teliti, seolah-olah tidak ada hubungan. Tapi itu sudah disabdakan Tuhan, wal yaqulu qaulan sadida. Ayat ini tidak ditujukan pada siapapun, tapi wal yakhshal ladzina. Mbok sing kuwatir wong-wong siapa saja. Siapa saja. Kalau ketua RT mengkhawatirkan anak generasi muda satu RT ini tidak jadi orang yang apes, maka ketua RT lah yang harus takwa pada Allah. Begitu selanjutnya. Kalau guru-guru mengkhawatirkan anak didiknya jangan jadi anak yang apes, maka guru-gurulah dia yang harus takwa Allah dan harus falyaqulu qaulan sadida, selalu berkata benar. Bapak-bapak sekalian, kalau di antara satu kampung kita ini ada orang yang terkenal, dia itu bicaranya sering menyakitkan hati orang lain, tunggu anaknya. Kita perhatikan anak, tidak akan jadi orang yang dunung anak itu. Kok cek kerenge Pak Sun? Iya, saking benere dawuh Gusti Allah. Bapak-bapak sekalian, itulah bagian-bagian yang harus perlu kita perhatikan. Dalam hal ngeramut anak, beberapa patokan-patokan yang perlu kita ketahui. Saya tambahkan 1-2 masalah lagi. Allah itu adil. Saking adile, karena keadilan Tuhan, kita semua manusia hak dan kewajiban disamaratakan oleh Allah. Ini harus kita ketahui. Karena keadilan Tuhan, maka hak dan kewajiban manusia diratakan oleh Allah bagaikan air dalam kolam. Saking ratane krono rotone Allah ngatur hak. Siapa yang haknya itu dipakai orang lain, paling cepat 5-7 tahun, paling lama likuran tahun, Allah akan mengembalikan semua. Karena hak kita kurang dipakai orang lain, akan dikembalikan oleh Allah SWT. Kebalikannya, kalau kita sekalian itu katutan hak orang lain, sama dengan tadi, paling cepat 5-7 tahun, paling akhir likuran tahun bahasa Jawa, akan digelandangi oleh Allah. Dengan dasar inilah sehingga dalam Islam kita ada kurban. Di dalam agama kita ada infak. Di agama kita ada wakaf. Pada bulan
Dzulhijjah yang akan datang. Kita punya sapi, sapi hak kita, milik kita sendiri. Tapi kita tega sapi yang milik kita itu kita bagikan orang banyak. Berarti hak kita katut orang banyak. Ini pasti dikembalikan oleh Allah. Ada infak. Infak juga gitu. Wakaf juga gitu. Seperti di desa kita banyak punya tanah-tanah kosong. Daripada kosong, kita berikan saja ini tanah ini hak milik saya. Tapi ini langsung kita berikan masyarakat untuk kita pakai tempat sholat, untuk kita pakai jalan raya, untuk kita pakai apa kepentingan umum. Berarti hak kita katut dipakai orang banyak. Ini tetap kita yakini nanti akan dikembalikan oleh Allah. Kebalikannya, kalau kita katutan hae wong liya, kita katutan hae wong liya, kapan-kapan akan diambil lagi secara paksa oleh Allah. Para bapak sekalian, kita berikan contoh. Ada si fulan bernama A. Ini habis nginfakkan hartanya untuk masjid, untuk madrasah, untuk dipakai jalan, dipakai orang banyak. Habis menginfakkan hartanya, dia mati. Allah janji akan dikembalikan, tetap dikembalikan. Tunggu, paling cepat 5-7 tahun. Allah akan tetap mengembalikan. Allah mengembalikan orangnya yang infak sudah mati, tapi Allah tetap mengembalikan. Diberikan siapa ini? Diberikan anak cucunya. Ini kalau kita teliti pasti demikian. Kebalikannya, ada orang yang ketutan hak orang lain, tunggu 5-7 tahun. Allah waktunya mengembalikan, tapi orangnya sudah mati. Maka yang akan digelandangi, ditarik semua oleh Allah. Siapa? Anak cucunya. Disinilah di masyarakat maka kita lihat ada peredaran. Kalau mbah buyutnya orang sugih, kebanyakan tutuk buyut ngisor anak cucu buyut sudah enggak punya apa-apa. Ini di masyarakat kita, kalau kita bisa lihat banyak seperti itu. Mbah-mbah sugih tapi anak putu kok enggak punya, hilang sama sekali kemana. Ini ya karena mungkin kesugihannya, kekayaan orang tuanya dulu banyak katutan-katutan haknya orang lain. Niki ngeten dirungokno wong-wong wis gak butuh KPK, Pak nggih. Ndak butuh KPK. Kadek belingi duwe wong. Jadi ini harus kita camkan, memang itu sudah sunnatullah, walan tajidali sunnatillahi tabdila. Oleh karena itu, kalau ingin anak-anak kita besok akan tetap dia itu, andaikan kita berumur panjang masih senang melihat anak-anak kita, catatannya jangan sekali-kali kita katutan hak milik orang lain. Kalau bisa kita punya hak apapun, kita usahakan hak itu kita tabur, kita sebar untuk kepentingan orang banyak, insya Allah. Maka sering saya katakan di mana-mana tempat, ninggali anak jangan ndak tapek, penting ditinggali materi. Tapi ninggali anak, tinggalilah anak itu dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebagusan wong tua. Inilah dalam konsep kita noto anak,
Yang mana sekarang kita rata-rata sudah kuangkalan ngeramut anak. Di antara kita sangat gampang masalah ini. Ada lagi masalah yang bisa kita buat pedoman. Allah itu selalu nimbang pada manusia ini. Apa yang ditimbang? Apike. Tiap dua orang bertemu saja ini Allah sudah ada catatan untuk ditimbang. Sing ditimbang apike. Sing menang, menang. Sing kalah, kalah. Contohnya, guru dengan murid. Ini dua orang yang berhubungan. Ini ditimbang oleh Allah. Guru ngapii murid. Guru memperbaiki muridnya. Dibiji, dinilai Allah 8. Kemudian murid harus menggantikan ngapii guru. Tapi murid ini balas ngapii guru bijine cuma 6-7. Anak murid seperti itu tidak akan bisa derajatnya nyamai dengan gurunya. Karena timbangannya kalah. Seorang kiai sama seorang santri. Kiai otomatis kiai ngapii santri nih. Dinilai dibiji Allah 8. Tapi seorang santri balas ngapii sang kiai. Dibiji Allah, dinilai Allah hanya 5, 6. Santri semacam itu tidak akan mungkin santri itu sama derajat dengan sang kiainya. Disinilah maka berapa ratus, berapa ribu anak ke pondok pesantren. Tapi kok gak kabeh dadi kiai. Dari patokan-patokan seperti itulah. Mulane kalau kita punya anak, anak kita belum ngerti ngapii guru, maka kita orang-orang tua harus bisa menggantikan anak-anak kita supaya imbang kebagusan. Mungkin ada pertanyaan Pak Maksud, lah kula mboten duwe, ngapii tidak harus dengan materi. Kita eling orang tua-tua kita ya dulu begitu takzim dengan sang guru, begitu takzim dengan seorang kiai. Tapi terus anak-anak kita sekarang, orang tua sekarang wani ngelokno gurune anake. Di desa sekarang, di daerah saya, orang-orang semakin oyoan sekolah gratis. Kalau ini, terus kapan murid itu harus ngimbangi ngapii sama guru? Artinya ya, tambah lama kalau ini dilakukan, tambah jauh sekali anak itu bisa seperti derajat sang guru atau sang kiai. Ini patokan-patokan yang bisa saya katakan Allah memang membuat seperti itu. Walan tajidah li sunnatillahi tabdila. Bapak-bapak sekalian, kita kadang-kadang bertanya, mengapa dia? Mengapa saya? Orang itu kok enak begitu, saya kok begini. Coba kita kata Allah di dalam Al-Quran, fakta biru itu kan banyak sekali. Pok ngalap ibarat. Coba kita sekeliling kita banyak kita kenal itu pada pepohonan itu. Bagaimana kita lihat watak pepohonan, wit-witan pepohonan. Pepohonan itu kalau sudah kumpul banyak dalam satu lokasi, maka sering dikatakan hutan atau apa. Kemudian kita perhatikan watak hutan itu. Semua tumbuh-tumbuhan saling berlomba untuk lebih tinggi.
Ngapa tumbuh-tumbuhan itu punya watak kalau sudah kumpul banyak itu ingin lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Permasalahannya, kata anak-anak sekolah itu, anane wit-witan koyokan dhuwur karena dia rebutan paling bebas nerima sinar matahari. Pelajaran jas sekolah. Padahal sinar matahari sudah disebar oleh Allah secara bebas. Tapi begitu watak tumbuh-tumbuhan desekan kaya ngono itu. Nah, oyokan dhuwur. Kalau itu pepohonan. Sekarang kita kembalikan pada diri kita, manusia. Manusia wis kumpul sak menikae ini. Manusia wis kumpul sak menikae jejer-jejer. Ini pun harus kita berusaha seperti watak wit-witan. Bagaimana? Kita harus rebutan dhuwur. Kita harus rebutan dhuwur. Tapi dhuwur ing dalem apane? Dhuwur ing dalem kebagusane indallah. Siapa di antara komunitas manusia yang sekian banyak sing paling dhuwur dhewe baguse indallah, maka dia yang paling bebas nerima rahmate Allah. Walaupun rahmat Allah itu ya sudah disebar. Tapi siapa yang paling tinggi indallah kebaikannya, maka dialah yang paling bebas nerima rahmat-rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau ini kita pahami, maka kita hidup ini cari apa? Kita kalau ditanya, orang sering berkata, wong iki kon lapo? Kon ibadah. Terus ibadahku lapo? Ibadah iku golek ridho Allah. Diumumkan oleh Allah, sing gawe Allah ya Allah, sing gawe apik ya Allah. Tapi Allah ngridani sing apik, Gusti Allah benci sing Allah. Berarti kalau kita ibadah itu golek ridho Allah, artinya kita ibadah golek apik. Singkatnya gampang kan? Apik kanggo sapa? Apik kanggo awake dhewe. Jangan rebut-rebut golekno apike wong liya. Sebab besok kita akan dihisab sendiri-sendiri. Ini kadang-kadang kita itu kayaknya kowe golekne apike wong liya. Ngapa? Ayo golekno apike awake dhewe. Karena besok kita akan dihisab dewe-dewe, satu persatu dihisab sendiri-sendiri. Kemudian golek apik sing ngendi? Ya apik sing apik mungguh Gusti Allah. Mergo besok sing biji Allah apik niku Allah. Aja cuma golek apik, tapi golek apik kanggo nurut benere pikirane dewi. Jadi itulah intisari ibadah. Intisari ibadah yaitu kita golek apik, gitu saja gampang. Golek apik kanggo sapa? Kanggo awake dhewe. Apik sing ngendi? Ya apik sing apik mungguh Gusti Allah. Nikulah ibadah. Kalau ini kita pahami, maka selama hidup kita ini ayo golek apik wae rina wengi. Selama kita masih hidup, ketip moto oleh apik, krungu apa-apa oleh apik, lisan sak kecap sak obah oleh apik, langkah sak pecak oleh apik, oleh kebagusan. Itulah tuntutan. Kadang-kadang kita itu lena.
Jadi niki tugas kita sekalian kaya ngono. Bapak-bapak sekalian, di sini saya tambahkan cuplikan yang untuk bahan pemikiran bapak-bapak sekalian menghadapi zaman yang seperti sekarang ini, bahasan tentang anak. Ada orang dua namanya sama di Quran itu, tapi dia keduanya beda. Yaitu ada di Quran itu nama Musa. Yang satu disebut Musa Samiri, yang satu Musanya Fir'aun. Sama namanya juga Musa, Musa Samiri, Musanya Fir'aun. Ceritanya, Musa Samiri ini lahir di gua. Waktu dia lahir, ibunya mati. Oleh karena itu Allah memerintahkan Jibril untuk ngeramut Musa yang ini. Yang satu, Musanya Fir'aun. Pada waktu ibunya Musa, Imron ini mau setelah melahirkan, dia bingung karena waktu itu Fir'aun sudah mengumumkan nek ana bocah lanang Bani Israel lahir, bunuh saja dia. Ibunya Musa melahirkan anaknya itu. Akhirnya Allah memberi wahyu pada ibunya Musa, anik bifihi fil yammi. Hei ibunya Musa, tolong anak muncal noring segoro. Fakdi fihi fit tabuti, pok dekek nek peti kotak terus kintirno ning segoro. Ini diperintah Allah. Akhirnya jabang bayinya Musa ini terus bergerak ke pinggir tepak padusane bojone Fir'aun, Asia. Singkat kata, akhirnya Musa ini dirawat karo Fir'aun. Jibril ngeramut Musa Samiri yang lahir di gua sampai sekitar umur 30-an tahun juga sama. Musa Imron ini diramut Fir'aun sama, kurang luwih 30 tahun. Sing siji diramut Jibril, sing siji diramut Fir'aun. Apa kejadiannya? Sing siji dadi Musa Samiri yang membuatkan pedet emas, sapi emas, jagir emas yang disembah Bani Israel, ya Musa sing diramut Jibril. Tapi sing diramut Fir'aun malah dia jadi Rasul Allah, Musa. Ini mari kita buat bahan renungan. Diku akeh tunggali. Kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Karpe Gusti Allah, kita kabeh aja dadi wong sombong. Jangan jadi orang sombong. Ndak ana wong iso ndidik anake. Nabi gak iso nuduhno wong sing disenengi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Mungkin bapak-bapak kok semakin bingung ini, Pak Sun ini ngelantur kemana dia? Sebagai penutup, kita kabeh lapopo ning dunya wis ditakdirne Allah. Terus takdir itu disingetne karo Allah. Kita diperintah untuk usaha.
Dari usaha inilah kita menghasilkan karcis surga atau karcis neraka. Maka kita gak penting sama sekali kita takon takdir awak kita. Karena itu tidak ada urusan apa-apa dengan kita. Yang penting apa? Lakonono perintah Allah usaha. Berhasil ndak berhasil, yang penting kita sudah usaha. Sahabat-sahabat diperintah Gusti Allah perang, tapi tidak diperintahkan, diwajibkan untuk menang. Duwe sewu nggih, kula nganggep panjenengan sedaya nggih pun sepuh-sepuh nggih, dijak omong ngeten nggih pun tutuk langen. Kita diperintahkan usaha, tapi kita tidak diperintahkan untuk berhasil. Karena yang dinilai Allah adalah usahanya. Dan camkanlah bahwa kita hanya mampu usaha, penentu akhir Allah. Sehingga kita tidak punya kemampuan apa-apa sama sekali. Kita sering diulang wiridan la haula wala quwata illa billah. Dalam bahasan tentang anak mari kita usahakan sebaik-baiknya. Adapun sudah kita usahakan sebaik-baiknya, kok tetap ngono kita los. Memang kita orang tidak mampu. Wong Muhammad dewi didawi Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Ini kadang-kadang kita gak sadar ya. Ada anak berhasil, gurunya mentenggelek. Siapa murid saya? Iku boleh tak sudono, iku boleh tak ulang. Kita kabeh kepingin anak-anak kita niku, kita tinggali senang. Ya, yang penting gimana? Ya kita usahakan ukuran yang wajar, ukuran yang semampu kita. Setelah itu kita kembalikan pada Allah. Bapak-bapak sekalian, marilah kita doakan anak-anak kita. Walaupun rata-rata orang tua gak menangi joyone anak. Kita nek ndonga, ya Allah, anak cucu saya. Pada waktu kita ndonga anak cucu saya, cucu kita banyak yang belum lahir. Tapi kita sudah berkata, ya Allah, anak cucu saya. Cucu kita waktu itu banyak yang belum lahir. Kita mati. Tapi karena kita doa, ya Allah, anak cucu saya, maka walaupun kita sudah mati, cucu-cucu kita yang sekarang belum lahir tetap akan ketut di rambut Gusti Allah. Itu anak, ya Allah, anak. Sing akeh wong tua enggak menangi joyone anak, tapi senajan ngono tetep dongakno. Nek kita seneng dongakno anak, muga-muga kita mati bisa didongakne anak. Intene semanten, kiranya hanya sekian sajalah yang bisa kita sampaikan. Semoga tazkirah yang saya ucapkan ada guna manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.